Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sekarang KPK lagi mengusut dugaan keterlibatan Jokowi dan Agwan dalam dugaan korupsi pagar laut ya, yang ada di Tangerang. Nampaknya ini akan panjang urusannya. Kita lihat saja bahwa ya di era rezim Jokowi nampaknya yang namanya pagar laut, yang namanya PIK 2 dan sebagainya, nampaknya ini lolos. Padahal di era Prabowo akan mengevaluasi bagaimana soal-soal keterlibatan siapa di balik ini semua. Kita bayangkan di PIK 2 saja dan kemudian pagar laut yang kemudian menjadi misterius hari ini, walaupun sudah diketahui pemiliknya siapa, tapi belum ada tindakan. Dan inilah yang diusut oleh KPK, kabarnya begitu kan ya. Tapi saya masih pesimis ya terhadap KPK karena beberapa kali KPK ini dilaporkan, tapi pada ujung-ujungnya ya itu saja begitu. Artinya apa? Artinya masyarakat banyak yang melaporkan Jokowi kepada KPK tapi tidak ditindak sedikit pun. Nah, apakah sekarang ini akan berhasil atau tidak? Apa yang kemudian disampaikan oleh KPK ya, siap-siap aja nantinya begitu. Seorang Jokowi bisa saja dipanggil oleh ke KPK. Tapi untuk membuktikan ini semua, apakah ada keterlibatan antara Jokowi dan Agwan soal bagaimana PIK 2 ini? Kabarnya Prabowo akan mengevaluasi terus ya soal-soal bagaimana pembangunan ya di era Prabowo, di era Jokowi ya. Dan bahkan tidak hanya itu ya, Abraham Samad, terus kemudian Said Didu dan sebagainya melaporkan dan mempertanyakan bagaimana ya Jokowi yang kemudian dilaporkan ke KPK, apakah tindak lanjut tetap dilakukan. Ada tidaknya koordinasi dengan Kejaksaan Agung karena mereka juga melakukan penyelidikan, ini saya belum terinfo. Tetapi tentunya KPK akan melakukan proses analisa, verifikasi, dan mencari dari sisi-sisi yang tidak bertabrakan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Saya kira KPK ini omon-omon aja. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa seperti Ubaidillah Badrun itu sudah 4 kali melaporkan seorang Jokowi, tidak pernah sedikit pun diperiksa. Setidaknya KPK ini harus benar-benar diperiksa. Orang ini pasti membicarakan masalah soal reputasi yang kemudian muncul begitu kan. Artinya apa? Artinya sekarang apakah Jokowi masih kuat atau bagaimana? Dan ini yang kita amati. Coba kita lihat ini. Siap-siap KPK akan segera selidiki dugaan korupsi PSN PIK 2. Nah, kalau ini ditelusuri pasti siapa di balik ini semua akan kena begitu kan. Bahkan usut keterlibatan Jokowi dan Agwan dalam dugaan korupsi pagar laut hingga proyek strategis nasional ya. Bahkan di sisi lain PIK 2 ini sudah melanggar kode etik, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana soal pagar laut misterius itu, dan itu sudah diketahui pemiliknya, tapi sampai kapanpun belum ada tindakan. Makanya bisa saja ini berspekulasi begitu kan ya, seolah-olah proyek ini dibarter ya. Bisa jadi apa yang kemudian disampaikan netizen bisa saja benar. Ini mereka barter proyek ya. Apakah benar seperti itu dugaannya? Mereka barter proyek. Agwan disuruh investasi di IKN, PIK 2 dijadikan PSN oleh Mulyono. Negara rugi dan rakyat jadi korban karena PIK dijadikan proyek PSN. Ngeri-ngeri sedap ternyata. Kalau memang ini benar ya, PSN PIK 2 ini bisa saja begitu kan ya, Jakarta ini akan kalah. Kenapa? Karena PIK 2 ini yang dibangun seolah-olah reklamasi baru yang akan ditawarkan kepada Cina. Dan iklan-iklannya sudah ada di situ. Inilah kalau Jokowi 3 periode saya yakin ini akan lolos begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, masyarakat kalau tidak bertindak ya segera mungkin bisa saja yang menempati PIK 2 dan PSN itu di beberapa sekeliling pesisir pantai, maka kemudian yang akan terjadi orang-orang Cina yang akan menguasai. Karena iklannya di situ begitu luar biasanya, dahsyatnya luar biasa ya. Ya kalau 3.000 km itu kan pagar laut itu kan tidak seberapa dibandingkan dengan
PIK 2 dan PSN. Kabarnya itu lebih dari itu. Bayangkan, bisa saja ya ada negara dalam negara. Ya negara kita bisa saja dikuasai orang-orang Cina semua. Jadi walaupun dia minoritas tapi menguasai kekayaan alam kita dibandingkan dengan mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia saat ini tapi tidak punya apa-apa. Bisa saja negara kita itu seperti itu. Ini logikanya sangat masuk akal sebenarnya. Tapi ya apakah ini akan diusut? Apakah ini akan diusut atau tidak? Makanya saya kira jawaban saya kira ini tidak akan diusut begitu. Mana berani mereka? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Aguan ini adalah masuk konglomerat yang disebut 9 naga. Mereka sudah punya kekuatan uang yang begitu luar biasa. Sehingga masyarakat tidak bisa apa-apa. Justru masyarakatnya bisa disuap. Justru masyarakatnya dan para tokohnya, aktivisnya begitu kan ya bisa saja disuap untuk bagaimana memuluskan proyek-proyek strategis ini. Kita lihat saja realitasnya nanti. Ya, makanya Prabowo ini nampaknya ingin membersihkan ini ya. Kita lihat saja pendapatan negara sekarang. Apakah lebih banyak dari pajak negara ya, dari pajak rakyat Indonesia dibandingkan dengan kekayaan alam di Indonesia? Maka 95% itu sudah menunjukkan bahwa pajak rakyat yang kemudian menjadi tinggi pemasukannya begitu dibandingkan dengan kekayaan alam. Artinya apa? Artinya kekayaan alam ini dikuasai orang-orang tertentu yang kemudian pajarnya bisa saja dikong-kali-kong begitu. Sedangkan rakyat dijekik dengan pajak. Coba kita bayangkan ya, beli apapun kita kena pajak. Beli makan ya, masuk ke pasar, masuk ke Indomaret, masuk ke apapun begitu kan. Itu kena pajak kita. Artinya apa? Artinya ya apakah pemerintah saat ini di era Prabowo kalau tidak ditangani secara serius maka kemudian ya rakyat ini hanya ya bisa saja kena dampak yang sangat luar biasa. Makanya tidak heran ketika Abraham Samad, Said Didu dan kawan-kawan yang melaporkan seorang Jokowi begitu kan ya harus benar-benar diperiksa bagaimana soal PIK 2 ini. Kalau Said Didu kemarin tidak bersuara secara lantang, tidak berkoar-koar, saya yakinnya bahwa ya tidak akan ditemukan pagar laut misterius itu. Saya kira ini akan proyek-proyek besar begitu kan. 30 km itu sudah berapa desa begitu kalau kita dikalkulasikan pada desa. Ini di pantai, di pesisir pantai. Bahkan di tahun 1973 sampai tahun 2024 ya kemarin secara survei data itu tidak ada yang namanya daratan dan di situ memang benar-benar laut dan inilah yang kemudian ada kong kali kong besar ya di dalamnya sehingga orang-orang melihat bahwa Menteri ATR-nya seolah-olah mau dibohongi begitu oleh kepala desanya sampai ada perdebatan keras. Dan inilah yang harus kita usut. Ya tidak heran kalau kepala desanya sekarang begitu kan? Ya Desa Kohon itu sekarang kepala desanya sudah menghilang. Bagaimana tidak? Mobil Civic ada, Robicon ada dan sebagainya. Bayangkan, sebagai kepala desa itu dapat dari mana dengan mobil mewahnya seperti itu kalau tidak ada kong kali kong besar dan ini dugaan besar. Saya kira agak lucu begitu, makanya ini harus benar-benar terbongkar ya. Sudah beberapa Menteri ATR sudah memecat salah satu indikasi begitu kan dugaan kuat apa yang kemudian kita lihat di beberapa tempat begitu kan ya ada juga pejabat dan sebagainya. Makanya KPK ini jangan omon-omon saja. Walaupun masyarakat sudah tahu KPK ini di balik ini semua begitu kan ya ada nama Jokowi, tapi pada kenyataannya jangan takut untuk mengintervensi itu. Karena beda lagi, karena presidennya adalah Presiden Prabowo. Ini coba kita baca. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi melaporkan pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan ke KPK hari ini 31 Januari 2025 terkait kasus pagar laut dan PSN PIK 2 dan hadir pula ya ada Said Didu, Roy Suryo, bahkan Eros Jarod, Antoni Budiawan dan beberapa tokoh lainnya. Nah, kembali ke yang tadi, lantas bagaimana dengan adanya dugaan ya keterlibatan Jokowi dan Aguan dalam dugaan korupsi pagar laut misterius itu?
Dan ini adalah menjadi proyek strategis nasional sehingga Prabowo harus benar-benar mengevaluasi betul. Kenapa? Karena ini dampaknya kepada masyarakat. Coba bayangkan kalau di pesisir itu dibangun reklamasi di mana-mana, itu dampaknya pada nelayan. Nelayan tidak bisa lagi menangkap ikan secara dekat tapi harus berjauhan, ya. Dan itu ada satpamnya, ada security-nya sehingga tidak boleh ya para nelayan itu dekat dengan PIK 2 dan PSN itu. Dan kemudian pagar laut misterius itu tidak lagi di situ. Artinya apa? Artinya dampaknya sangat luar biasa. Yang awalnya nelayan berangkat begitu kan ya dari daratan itu yang ditempuh mungkin setengah jam, kalau ada reklamasi besar karena muter-muter di situ bisa saja ini perjalanannya 1 jam 2 jam. Dan ini akan menjadi dampak luar biasa kerugian besar kepada nelayan. Ini yang kita pikirkan bahwa sosok seorang Prabowo harus benar-benar begitu kan ya berpihak kepada rakyat kecil. Jangan lalu kemudian berpihak kepada kepada orang-orang atau oligarki yang punya kepentingan besar. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ini kan harus ada kajian secara lingkungan, terus kemudian kelautan dan sebagainya. Kabarnya ini akan menjadi dampak sampai 2 desa. Ini sampai kalau 2 desa itu sebagai seorang nelayan, mungkin hampir 200-300 orang nelayan yang akan menjadi dampak itu. Makanya dengan adanya seperti ini ya usut saja begitu ya seorang Jokowi dan Aguan biar tahu siapa di balik itu semua. Coba kita baca ada pemberitaan dari Kompas ya. Ini Kompas mengatakan begini. Usut keterlibatan Jokowi dan Aguan dalam dugaan korupsi pagar laut hingga proyek strategis nasional. Bahkan kasus pagar di Tangerang yang diduga melibatkan beberapa oknum pejabat dan penyelenggara negara kini ya sudah mulai dekat atau merambat ke proyek strategis nasional PIK 2. Sejumlah tokoh nasional telah melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dengan tuduhan adanya dugaan korupsi dan kerugian negara. Mantan Ketua KPK Abraham Samad juga mendorong KPK untuk memeriksa semua PIK yang diduga terlibat, baik dari sektor swasta maupun penyelenggara negara dan tingkat bawah ya hingga atas. Bahkan ya nama bos Aguan Sedayu Agung begitu, Sedayu Group begitu kan, atau bisa disebut dengan Aguan ini kan masuk 9 naga. Artinya untuk melawan orang-orang mereka harus butuh biaya yang begitu fantastis. Tapi perlu diingat bahwa kekuasaan hukum yang ada di negara kita yang tertinggi itu adalah kekuasaan rakyat. Tidak ada lagi di situ. Makanya ya tidak heran kalau ada kong kali kong besar. Coba pagar laut misterius itu begitu. Kabarnya sudah muncul SHGB. Kok bisa-bisanya ya ada lautan muncul surat sertifikat SHGB, dapat dari mana? Undang-undangnya itu tidak boleh selama laut ya menjadi laut ya. Itu tidak boleh begitu kan. Ya coba kita sekarang. Tidak hanya itu, mungkin di beberapa tempat akan sama ya. Kita tidak sadar sebagai rakyat, ya tidak sadar dan tidak tahu begitu kan. Kalau tidak ada yang bersuara, tidak mungkin ini akan terbongkar kepada publik atau kepada masyarakat Indonesia. Bahkan menanggapi laporan Yakong Kalikong sekelompok orang kuat dalam kasus pagar laut, ya Ketua Umum dari Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer meyakini bahwa meski menjabat sebagai presiden 2 periode, Jokowi tidak terlibat dalam kasus itu. Siapa tahu begitu kan. Nah, PSN itu kan proyek nasional, strategis nasional. Artinya bukan tidak mungkin tanpa ada sesuatu yang kemudian ya dapat izin dari seorang presiden, tidak mungkin mereka akan membangun PIK 2, membangun proyek strategis nasional. Kenapa? Ya, kita lihat saja karena ini proyek besar, Bos, ya. Mulai dari tingkat bawah, kepala desanya, BPN-nya. Coba kita periksa siapa di balik ini semua. Nah, jangan-jangan begitu ada permainan-permainan besar. Dan inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Makanya ya setegas-tegasnya Prabowo, kalau toh pada hakikatnya ya masih takut pada para konglomerat besar atau para orang-orang yang punya kepentingan besar atau orang-orang kaya di situ, tidak bisa juga. Nampaknya kita ini sudah tersandra, ya apa-apa pakai suap, apa-apa pakai ini dan sebagainya. Jangan-jangan kita tersandra.
Mau diusut bagaimana? Kalau aguan diusut, ini akan merambat kepada pejabat-pejabat yang kemudian bisa saja di bawah kementerian yang ada saat ini. Coba kita usut misalnya soal aguan, soal Jokowi. Ini akan ada begitu di menteri-menteri titipan Jokowi, pasti ada yang kena di situ. Lihat saja, makanya Kejagung ini agak maju mundur. KPK apalagi di situ. Padahal ya KPK mau ngusut gimana kalau toh pada hakikatnya orang dianggap orang-orang Jokowi semua. Ini kan logikanya lucu. Artinya apa? Artinya ya kekuatan dari Jokowi dulu begitu menempatkan posisi orang yang strategis, sehingga sekarang ini Prabowo nampaknya tersandra dengan soal itu, kecuali dipecat semua kalau itu pun berani. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.